Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, alhamdulillah, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Farid Syalutwi Srega dari kelas 11 IPA 6. Saya di sini akan membahas tentang materi pada bab 3, yaitu menghindari dosa besar. Kita akan menjelaskan dari yang pertama tentang dosa besar membunuh, dosa besar korupsi, dosa besar memakan harta anak yatim, dosa besar meninggalkan sholat, dosa besar durhaka kepada orang tua, dosa besar mencuri, dosa besar judi, dan dosa besar meminum khamar, dosa besar LGBT, dan dosa besar liwat. Kita akan menjelaskan satu persatu dari dosa-dosa besar tersebut dan cara menghindarinya. Baik, yang bagian pertama menghindari dosa besar yaitu menghindari dosa besar membunuh. Larangan membunuh ini merupakan larangan yang terjadi pada pembunuhan atau perilaku orang yang membunuh seseorang lain yang sangat dilarang dalam Islam. Ia merupakan kejahatan yang sangat tinggi di dalam Islam. Efek pembunuhan itu berkepanjangan bagi pembunuh itu sendiri atau bagi keluarga korban itu sendiri. Pembunuhan ini dapat menimbulkan dendam kesumat, dendam yang akan tidak pernah dilupakan oleh keluarga korban, dari keluarga terbunuh dengan keluarga pembunuh itu sendiri atau bagi dari pembunuh itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 33, "Wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad za'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatli innahu kana mansur." Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan sesuatu alasan yang benar. Dan barang siapa yang membunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Bahkan Islam mengajarkan untuk melindungi dari setiap nyawa yang ada, karena menghilangkan satu nyawa pada hakikatnya sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Jika ada orang yang bertikai atau berkelahi dan berusaha saling membunuh lawannya, apabila salah satu dari yang bertikai tersebut ada yang menjadi korban, maka kedua-duanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena pada hakikatnya kedua belah pihak mempunyai niat untuk membunuh satu sama lain, walaupun dari satu orang yang bertikai itu tetap masih hidup di dalam dunia. Dampak negatif dari membunuh itu yang pertama, bagi pelaku pembunuhannya, setiap ketentuan agama yang dilanggar maka akan menerima konsekuensinya sendiri, baik konsekuensi hukum maupun konsekuensi dari agama. Konsekuensi psikologis dari keluarga terbunuh. Untuk pelanggaran larangan pembunuhan, hukumnya sudah ditentukan dalam ketentuan-ketentuan agama dan negara. Dari aspek psikologis, orang yang melakukan pembunuhan akan merasakan ketidaktenangan dalam jiwanya. Dalam seumur hidupnya akan dihantui perasaan bersalah dalam membunuh, sehingga jiwanya akan mengalami ketidakstabilan yang ada. Yang kedua, bagi keluarga korban dan masyarakat, pembunuhan adalah kejahatan agama dan kemanusiaan. Dampak pembunuhan tidak hanya dirasakan oleh keluarga korban, tetapi juga masyarakat. Bagi keluarga korban, dapat menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan kepada keluarga terbunuh dan pembunuh itu sendiri. Dan yang sulit terlupakan dari kejadian itu tersebut. Begitu juga masyarakat akan tidak merasa nyaman apabila ada seorang di dalam lingkungannya yang merupakan seorang pembunuh atas pembunuhan yang terjadi sekelilingnya, dan merasakan keacuan atau ketidakrisian dalam
kerisian yang ada di dalam lingkungan tersebut apabila ada seseorang yang pernah memiliki riwayat dalam membunuh seseorang. Dalam kasus tertentu pembunuhan yang disaksikan oleh anak kecil maka akan menyebabkan trauma yang mendalam bagi anak tersebut. Dari trauma yang mendalam ini apabila tidak dilakukan penyembuhan psikologis maka dapat mempengaruhi perkembangan psikis dari anak yang melihat menjadi korban dari pembunuhan tersebut, yaitu melakukan kekerasan bahkan pembunuhan tanpa merasa bersalah. Kita lanjut, yaitu kedua, dosa besar liwat. Kata liwat bukan kata asli dari bahasa Arab. Kata liwat berasal dari kata lud yang termasuk kata azam, asing atau non-Arab. Oleh karena itu keliru jika kita berpendapat bahwa liwat dicari pecahan kata istiqoq dari bahasa Arab yang asli. Asyakwani mengkritik pendapat yang ingin menjelaskan liwat adalahnya mustaq, karena kata ini adalah kata azam yang tidak mungkin ada istik. Dari kata lut ini kemudian dipecah menjadi kata lain seperti liwat, talaud, dan lutiyah yang semuanya bermakna melakukan seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Dalam perkembangannya, selanjutnya istilah liwat ini digunakan untuk menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakar atau penis ke dalam tubuh laki-laki lain. Al-Marwadi mengatakan bahwa liwat adalah persetubuhan antara laki-laki dengan lelaki. Istilah yang paling mendekati dengan pengertian liwat dalam bahasa Inggris adalah homosexuality atau sodomi. Dalam bahasa Indonesia, liwat bisa diterjemahkan homoseksual. Liwat adalah suatu penamaan yang dinisbatkan kepada kaumnya Nabi Lut alaihi salam, karena ada yang pertama kali melakukan perbuatan ini adalah umatnya Nabi Lut alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 81. Innakum lata'tunal rizala sahwatam min dunin nisa bal antum qaumum musrifun. Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada sesama perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Umat Nabi Lut mendiami kota yang bernama kota Sodom. Penduduk kota itu melakukan perbuatan keji, yaitu berhubungan dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, sehingga perilaku liwat juga disebut dengan sodomi. Perilaku liwat tidak pernah dikenal bangsa Arab, bukan hanya di masa Nabi tetapi juga di masa sahabat sampai masa tabi'in, yakni masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Namun demikian Rasulullah SAW sempat mengkhawatirkan umatnya akan terjerumus dalam dosa liwat. Dasar keharaman liwat, Allah menyebutkan perilaku liwat sebagaimana dijelaskan pada ayat Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 80 dengan sebutan fahsi atau keji atau jijik, sebagaimana firman-Nya, yaitu walutan iz qala liqaumihi ataqtunal fahisata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharam dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan yang pasti atau yang keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh orang seorang pun di dunia ini sebelummu. Adapun tentang keharaman perbuatan yang termasuk dalam kategori fahsi telah dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 33 yang berbunyi, Qul innama harrama rabbil fawahisa ma zahara minha wa ma batan.
Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi. Dampak negatif dari perbuatan liwat ini adalah dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas atau musrifun. Yang kedua, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, daya rusak liwat lebih besar daripada zina. Kalau zina akan berdampak pada rusaknya nasab dan kehilangan keharmonisan keluarga, namun liwat akan lebih berbahaya daripada zina karena mengancam keberlangsungan spesies manusia. Allah menamakan orang yang melakukan liwat sebagai kaum perusak dan orang yang zalim. Dosa yang besar ketiga adalah kita akan membahas tentang LGBT. Pengertian LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. LGBT merupakan perilaku seks yang menyimpang, bertentangan dengan hukum Islam dan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan berlangsungnya umat manusia. Fenomena LGBT telah menjadi wabah baru, termasuk yang ada di Indonesia. Dalam pandangan Islam, LGBT merupakan perbuatan yang sangat dilarang karena sudah menyalahi fitrah manusia, di mana perbuatan ini menjadi dosa besar. Di dalam hukum-hukum negara Eropa sudah banyak melegalkan dari perbuatan LGBTQ yang menjadi daya tarik dan menjadi sebuah tren yang ada di Eropa. Lesbian merupakan yaitu pasangan perempuan dan perempuan, wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya atau disebut dengan wanita homoseksual. Gay yaitu pasangan laki-laki dengan laki-laki, laki-laki yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual yang sesama jenisnya atau disebut dengan laki-laki homoseksual. Biseksual yaitu orang-orang yang mempunyai sifat kedua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, dan tertarik kepada kedua jenis kelamin tersebut, baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Yang keempat yaitu transgender, yaitu orang-orang yang memiliki gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk pada saat lahir. Orang yang transgender kadang-kadang disebut dengan transseksual jika ia menghendaki bantuan medis untuk merubah dari alat kelaminnya. Dasar untuk mengharamkan LGBT ini terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Mu'minun ayat 5 sampai 7, yaitu walladzina hum li furuzihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki sendiri, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Famani bettaqo wara'a zalika faulaika humul adun. Tetapi barang siapa yang mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batasnya. Dampak negatif dari LGBT itu adalah yang pertama, pelakunya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lesbian dan gay adalah perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh umat Nabi Lut. Umat Nabi Lut yang melakukan penyimpangan tersebut tidak mau mendengarkan peringatan yang disampaikan oleh Nabi Lut itu sendiri, maka mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, LGBT dapat menimbulkan penyakit. Penyakit tersebut adalah penyakit HIV AIDS yang tidak ditemukan sama sekali obatnya sampai sekarang, yang merupakan penyakit yang ditemukan dari LGBT yang tidak hanya menyangkut pada penyakit jasmani tetapi juga penyakit kejiwaan. Di antara penyakit jasmani yang ditimbulkan oleh LGBT adalah penyakit kelamin dan HIV AIDS. Sebagaimana diketahui bahwa obat penyakit AIDS sampai ini belum ditemukan. Yang ketiga, merusak tatanan dari kehidupan sosial. Dampak perilaku LGBT terhadap kehidupan sosial lebih dahsyat dibandingkan dengan perbuatan zina. Perilaku ini akan merusak tatanan sosial karena sudah tidak ada memperhatikan nilai-nilai sosial dan agama yang menghendaki adanya keteraturan dalam tata nilai kehidupan manusia.
Kehidupan sosial semakin terperosok karena banyaknya perilaku menyimpang seperti tindak asusila, pelecehan seksual, perzinahan yang merajalela, dan masih banyak dampak lainnya yang akan ditimbulkan dari LGBT tersebut. Yang keempat yaitu meminum kamar. Kamar secara kebahasaan berarti menghalangi dan menutupi. Dinamakan demikian karena kamar dapat melubungi dan menghilangkan akal. Disebut kamar karena mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup dan melenyapkan akal pikiran. M. Quraisy Shihab menjelaskan dalam tafsir Al-Misbarnya. Kamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang yang normal akalnya, maka minuman tersebut adalah kamar, sehingga haram hukum minumnya, baik diminum banyak maupun sedikit serta baik ketika ia diminum memabukkan secara faktual ataupun tidak. Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan kamar dalam fatwanya. Kamar sebagai segala sesuatu yang tidak baik minuman atau wujud lain yang dapat menghilangkan akal dan digunakan untuk bersenang-senang. Sehingga dalam definisi ini penyalahan gunaan obat-obatan termasuk obat bius dalam kategori kamar. Merujuk kepada pengertian tersebut, maka jenis kamar tidak hanya berarti minuman keras yang terbuat dari anggur, maupun dari sari-sari kurma, tetapi mencakup segala sesuatu yang dimakanan, tablet, sigaret atau dihisap, cairan yang suntikan di badan dan sebagainya, yang semua yang termasuk dalam pengertian kamar sudah menjadi ijma ulama bahwa minuman keras itu hukumnya adalah haram. Mengonsumsinya adalah termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai dasar menjadi keharaman dalam meminum khamar, yaitu ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amalis syaitani faztanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu menjadi orang yang beruntung. Dampak mengonsumsi khamar adalah melanggar pelarangan dari agama. Yang kedua, memicu perbuatan jahat lainnya. Abdullah bin Ammar berpendapat bahwa minuman keras merupakan dosa yang paling besar dan tidak dilakukan lagi, bahwa perbuatan itu merupakan induk dari segala keburukan dan orang yang meminumnya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terlarang melaksanakan ibadah. Al-Quran menjelaskan tentang bahaya mabuk-mabukan yang dikaitkan dengan masalah ibadah, karena ibadah harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan ketulusan, maka tidak akan dapat dipenuhi oleh mereka yang hilang akal sehatnya. Yang keempat, menimbulkan gangguan mental organik. Yang kelima, mendapatkan sanksi, maupun baik itu sanksi agama atau sanksi hukum. Di dalam hukum Indonesia, sanksi hukum yang diterima oleh pelaku mabuk-mabukan seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada bab 4 tentang pelanggaran kesusilaan. Pasal 539 adalah barang siapa pada kesempatan yang diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat atau silakan dengan arak-arakan untuk umum yang menyediakan cuma-cuma minuman keras atau spiritus dan atau menjadikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan fencing paling lama 12 hari atau pidana denda paling tinggi 375 rupiah. Kelima adalah dosa besar berjudi. Dalam Ensiklopedia Indonesia, judi diartikan sebagai suatu kegiatan mempertaruhkan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Dalam pengertian syar'i,
Judi merupakan terjemahan dari maisir, yaitu segala bentuk permainan dengan taruhan uang, benda berharga lainnya, di mana yang menang mengambil uang tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman sebelumnya, yaitu pada ayat Quran surah Al-Maidah ayat 90 pada surah kelima, yaitu bahwa perbuatan judi merupakan perbuatan setan. Unsur-unsur judi tersebut merupakan yang pertama adalah adanya permainan, yang kedua adalah untung-untungan dari salah satu pihak yang bermain, yang ketiga adanya barang taruhan atau ada benda yang akan ditaruhkan dalam permainan tersebut, dan yang ketiga dampak negatif dari perilaku judi. Judi adalah perbuatan lich, yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikkan. Judi adalah perbuatan setan, merusak ukhuwah, menimbulkan permusuhan dan kebencian di dalam ukhuwah Islamiyah, menghilangkan semangat untuk bekerja, melupakan zikrullah dan sholat. Orang yang judi akan selalu merasa tidak puas terhadap apa yang diperolehnya. Andai pun menang, maka ia akan senang siasa merasa belum cukup dengan hasil judinya, apalagi yang kalah. Menghindari perilaku judi, para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah harus bergandeng-gandeng untuk bersama-sama memberantas perjudian yang terjadi. Hikmah dari dilarangnya judi, melindungi dari kehidupan sosial, dari akibat buruk yang ditimbulkan oleh perjudian. Etos kerja dari pelaku-pelaku judi akan meningkat, sehingga produktivitas individu masyarakat meningkat. Rizki yang diperoleh dengan jalan yang halal dan akan mendatangkan keberkahan dalam rezekinya tersebut. Yang keenam yaitu dosa mencuri. Mencuri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah. Biasanya dengan melakukan bersembunyi-bunyi, sembunyi-sembunyi. Sedangkan dalam istilah syara telah dijelaskan mencuri didefinisikan sebagai berikut: perbuatan orang yang mukallaf, yang mempunyai akal, yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi jika hal tersebut mencapai satu nisab terambil dari tempat simpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan kepada harta tersebut. Dampak mencuri bagi pelakunya mengalami kegelisahan batin saat mengambil yang bukan hak dari milik dia, mendapatkan hukuman baik dari hukuman sanksi agama maupun sanksi dunia. Yang ketiga, mencemarkan nama baiknya sendiri. Yang keempat, merusak keimanan dari dirinya sendiri. Menghindari perilaku mencuri dengan cara yang pertama, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia cenderung tak pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, sehingga beranggapan bahwa rezeki yang dimilikinya adalah hasil dari jerih payah sendiri. Sebenarnya rezeki merupakan karunia Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Untuk itu kita harus bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, Wa istazana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Dan ingatlah Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat dari dirimu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti akan kuberikan azab yang berat. Yang kedua, dengan cara menghormati hak milik orang lain. Yang ketiga, meningkatkan etos kerja dalam dirinya sendiri. Dosa besar yang ketujuh yaitu durhaka kepada orang tua. Sesungguhnya jasa orang tua terhadap anak sangatlah besar, bahkan tidak dapat dinilai dengan apapun. Seorang ibu telah mengandung anaknya dalam keadaan lemah dan susah. Dia menyambungkan nyawa untuk melahirkan anaknya, kemudian memelihara dan menyusui dengan penuh kelelahan dan perjuangan.
Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa kedudukan ibu 3 kali lebih baik daripada kedudukan seorang ayah. Yang pertama, karena ibu telah mengandung selama 9 bulan. Yang kedua, ibu telah melahirkan dengan menaruhkan nyawanya. Yang ketiga, yaitu ibu telah menyusui kita selama 2 tahun. Itu merupakan alasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa 3 kali yang dihormati dari diri kita adalah ibu kita. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Ahqaf ayat 15. Wa wasainal insana biwalidaini ihsan hamalathu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Demikian juga kepada sang bapak bekerja tanpa mengenal lelah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, sehingga tidak heran jika keduanya memiliki hak yang harus dipenuhi oleh sang anak. Bahkan perintah berbakti kepada orang tua tersebut disandingkan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya pada Quran surah An-Nisa ayat 36. Wa'asibullaha wa la tasrifu bihi sadid abwabal walidaini ihsan. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ibu bapamu. Bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua yang itu pertama mengucapkan perkataan yang tidak menunjukkan yang tidak suka seperti kata atau semacamnya, membentak dengan atau bersuara keras kepada kedua orang tua, bermuka masam dan cemberut kepada kedua orang tua, mencela orang tua baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, memandang sinis dari kedua orang tua. Yang kelima, malu menyebut mereka sebagai orang tuanya. Yang keenam, memberatkan orang tua dengan banyak permintaan. Dampak dari durhaka pada orang tua itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, disegerakan untuk mendapatkan ajabnya di dunia, terhalang untuk memasuki surga, termasuk golongan orang-orang yang hina. Itu adalah merupakan dampak dari perbuatan durhaka kepada orang tua. Dosa besar yang ke-8 adalah meninggalkan sholat. Kedudukan sholat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban terbesar setelah 2 kalimat syahadat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya riwayat Bukhari, Islam dibangun di atas 5 tiang: syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, memberikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Dampak meninggalkan sholat itu menyebabkan kesesatan. Sholat adalah sarana komunikasi pada Tuhan. Untuk itu tentunya harus dipergunakan sebaik-baiknya. Bahkan Islam menekan sholat sebagai tiang agama, maka ibadah sholat sangat penting. Orang yang melaksanakan sholat akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang meninggalkannya dapat mendapatkan kesesatan. Sesuai pada surah Al-Ankabut ayat 17, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Apabila kita meninggalkan sholat, maka kita akan dekat dengan kesesatan dan perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, dihukumi sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, diancam masuk neraka. Ketaatan manusia pada Allah dibuktikan dengan ketundukannya dalam menjalankan kewajibannya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya bahwa Allah
menjelaskan ada di antara penghuni neraka yang tanya Allah dengan pertanyaan, mengapa kamu masuk neraka sakor? Maka dia menjawab, dulu ketika di dunia aku tidak meninggalkan sholat sampai dulu ketika di dunia dia tidak meninggalkan sholat sampai dengan azal menjemputnya. Yang kesembilan adalah dosa memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim adalah perbuatan yang batil dan sangat kejam dalam Islam. Digolongkan dalam golongan dosa besar. Di antara kewajiban wali terhadap anak yatim yang menjadi tanggungannya adalah mengurusnya dan mengurus harta-hartanya dengan sebaik-sebaiknya. Ketika anak yatim itu telah dewasa dan mampu mengurus hartanya sendiri, hendaklah dia menyerahkan harta tersebut kepada anak yatim tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Isra ayat 34, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa, dan penuhilah janji-janjinya. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Dampak dari memakan harta anak yatim yang merupakan perbuatan yang sangat-sangat batil, sangat-sangat tercela, yaitu dengan zalim diibaratkan seperti orang yang mengisi perutnya dengan api dan di akhirat nanti akan masukkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Yang kedua, tergolong orang yang melakukan dosa besar. Memakan harta anak yatim secara zalim merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan dengan dosa besar yang diancam dosanya disamakan dengan dosa syirik, sihir, membunuh, memakan riba, berpaling dari perang yang berkecamuk, atau menuduh zina atau yang biasa disebut dengan qazaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, jauhilah 7 dosa yang bisa membinasakan kalian. Mereka para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah dosa itu? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang pertama adalah dosa syirik kepada Allah, dosa sihir, dosa membunuh jiwa yang diharamkan darahnya kecuali dengan yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita yang merdeka, yang menjaga kehormatannya, yang beriman dan yang bersih dari kata-kata zina. Yang terakhir adalah dosa korupsi. Korupsi berasal dari kata rasuah atau berasal dari kata bahasa Latin corruption, dari kata-kata kerja komporel yang bermakna busuk, rusak, mengoyahkan, memutarbalikkan, dan menyogok. Transparansi Internasional mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan politik dan percayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan secara harfiah yang berarti korupsi adalah busuk, rusak, atau suka memakai barang uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Secara terminologi, korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk uang kepentingan pribadi dan orang lain. Kamus Al-Munawwir mengidentifikasikan istilah korupsi meliputi riswah, kinayat, fasad, ulul, husud, dan batil. Bahaya korupsi penyebab kehinaan dan siksa api neraka. Perbuatan korupsi dapat menyengsarakan rakyat, terhalang masuk surga, dan doanya tidak dikabulkan. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan strategi preventif dengan melakukan penyuluhan untuk
mengingatkan kepada pejabat-pejabat negara untuk tidak berperilaku korupsi, atau dapat dilakukan dengan strategi deduktif, yaitu dimaksudkan untuk membuat sistem deteksi dini atas tindakan korupsi yang ada, dan strategi represif. Strategi ini harus dibuat dengan dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan sanksi hukum yang semaksimal kepada perilaku tindak pidana korupsi dengan untuk niat untuk menimbulkan efek jerah kepada pelaku korupsi tersebut. Sekian dari video saya, Faris Jalutpi Siregar dari kelas 11 IPA 6 tentang penjelasan materi bab 3 menghindari dosa besar. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hal-hal yang baik dalam video ini dan membuang hal-hal yang buruk atau kesalahan-kesalahan kata yang saya sampaikan dalam penyampaian video ini. Unjur maqala wa la tanzur maqala liiqamas salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.